Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa mawalah. Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa ba'd. Kalian, akhwat, rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita bisa lanjutkan kajian kita. Insya Allah akan kita sampaikan bagaimana mengidentifikasi dan merangkai kisi-kisi ketakwaan di bulan Ramadan kita kali ini. Seperti yang sudah sering kita mendengar ayatnya, kita bacakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kita semua sudah paham ayat ini, bahwa akhir atau idealisasi cita-cita puasa Ramadan adalah untuk mewujudkan ketakwaan, la'allakum tattaqun. La'allakum masih berarti semoga. Semoga bisa mengantarkan orang yang berpuasa itu, orang-orang mukmin yang berpuasa itu, sampai pada tingkat ketakwaan. Ketakwaan seperti apa? Inilah yang kemudian perlu untuk kita kaji secara sederhana barangkali, supaya kita punya gambaran takwa itu seperti apa. Misalnya kita sampaikan bahwa pahala itu mengayakan, pahala itu mensejahterakan. Jadi orang yang kurang pahalanya, maka dia akan kurang sejahtera. Sebaliknya, bahwa orang-orang yang diberikan kesejahteraan oleh Allah, lahir dan batin, tenang hidupnya, cukup hidupnya, sejahtera, kita punya keyakinan bahwa orang-orang ini asal bahagia yang sebenarnya, bahagia yang sejati, maka orang ini pasti mempunyai pahala-pahala. Nah, ketakwaan dalam hal ini diajarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui seluruh upaya ibadah di bulan Ramadan ini. Maka harapan kita tentu mudah-mudahan Ramadan kali ini yang sudah sangat mahal. Ramadan kali ini sangat mahal sekali. Karena dengan korban yang sedemikian banyak, harta yang sudah tidak terukur lagi jumlahnya ada berapa negeri yang kemudian harus mengeluarkan uang dana yang tidak sedikit. Dan pada bulan Ramadan ini, hemat saya merupakan Ramadan yang termahal untuk kita. Mungkin sepanjang hidup saya, ini Ramadan kali ini akan menjadi Ramadan yang sangat-sangat mahal, sangat berharga. Oleh karena itu, jika kita tidak mendapatkan apa-apa pada bulan Ramadan kali ini, alangkah ruginya. Maka mudah-mudahan sekali lagi, Ramadan kali ini akan menjadi Ramadan dengan momentum yang paling baik untuk ada peningkatan, perubahan, perbaikan pada kualitas kehidupan kita. Jamaah rahimakumullah, akhlak tertinggi di dalam Islam adalah takwa. Jadi takwa adalah akhlak tertinggi.
yang dikatakan akhlak, akidah, keyakinan, akhlak, orang kemudian menerjemahkan dengan norma, orang kemudian menerjemahkan dengan budi pekerti, maka mestinya ini tidak sepadan dengan kata akhlak yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata akhlak berakar pada kata khalaqa. Khalq adalah ciptaan. Jadi orang yang melakukan perbuatan, orang melakukan tindakan, dan itu sesuai dengan yang diharapkan oleh Allah, maka itulah akhlak. Sehingga orang berakhlak dan orang bermoral ini berbeda. Kalau orang berakhlak, itu tindakan-tindakan yang disesuaikan dengan apa yang diharapkan oleh Allah, apa yang diperintahkan oleh Allah. Maka akhlak tertinggi di dalam Islam itu disebut akhlak takwa. Inilah mengapa kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surah Al-Hujurat, surat yang ke-49, ayatnya ayat 13, kita diingatkan definisi di sana. Inna akramakum indallahi atqakum. Sungguh bahwa di antara kalian nanti yang paling dimuliakan indallah, paling dihormati, paling dimuliakan di sisi Allah itu nanti adalah orang-orang yang paling mempunyai kualitas takwa terbaik di antara kalian. Saya jelas tidak bisa membayangkan bahwa orang yang di sisi Allah, dimuliakan di sisi Allah, ini akan setinggi apa tingkatnya. Dan Allah menegaskan di situ bahwa orang yang angkat sedemikian rupa oleh Allah, orang yang mempunyai kapasitas, kualitas ketakwaan tertinggi, atqakum. Kemudian di dalam awal-awal surat Al-Baqarah, awal Al-Quran, jelas kita sudah sering membaca, bahkan sudah hafal tentunya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Zalikal kitabu la raiba fi hudan lil muttaqin. Jadi orang yang takwa di sini kali ini kita identifikasi sebagai isi takwa satu. Takwa nomor satu itu orang yang seperti apa? Orang takwa nomor satu ini yang la raiba fi, tidak mempunyai keraguan sedikit pun terhadap Al-Quran. Jadi tidak mempunyai pandangan lain selain Al-Quran. Jadi Al-Quran ini adalah rancang bangun, desain, manual yang dibuat langsung, blueprint yang dibuat langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakan langit dan bumi. Sejak langit bumi yang kelihatan, benda-benda yang kelihatan ataupun benda-benda yang tidak tampak. Ini semua ada di dalam grand design Allah. Blueprint besar, cetak besar. Maka orang yang masih ragu terhadap Al-Quran, menomorduakan Al-Quran, menomortigakan Al-Quran apalagi, maka bisa dijamin bahwa ada cacat di dalam ketakwaannya. Takwa yang cacat. Maka nomor satu adalah orang-orang takwa adalah orang-orang yang bersatu memegang Al-Quran secara sungguh-sungguh sebagai pedoman hidupnya. Bukan hanya untuk diambil mana yang dia suka, mana yang dianggap
mudah. Tetapi semua yang berat atau yang ringan, yang mudah atau yang terasa sulit, maka ajaran Al-Quran ini adalah panduan. Jadi la raiba fi, tidak ada keraguan di dalamnya. Nah, orang-orang yang bertakwa ini kemudian bagaimana bentuknya? Takwa adalah perilaku. Mutakin adalah subjek yang melakukan ketakwaan itu. Kemudian orang yang mendapatkan keuntungan, orang yang mendapatkan hadiah hasil dari karya takwanya itu seperti apa? Allah Subhanahu wa taala meneruskan di dalam ayat dari surat Al-Baqarah. Ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Jadi orang yang muflihun, orang yang berjaya, orang yang beruntung, ini mengapa? Mengapa dia bisa beruntung? Karena ala hudan min rabbihim. Karena hidupnya selalu ada di atas bimbingan. Di atas bimbingan, di atas hidayah Allah itu. Akan jatuh tidak jadi. Akan rugi tidak jadi. Kenapa? Karena ada faktor bimbingan Allah. Ulaika ala hudan min rabbihim. Kenapa orang-orang ini, orang-orang muflihun ini mendapatkan privilege yang seperti ini? Iya. Karena orang-orang takwa ini tadi sudah melakukan apa? Melakukan karya-karya ketakwaan. Antara lain apa? Alladzina yuqimunas shalah. Salatnya terbaik dengan kualitas terbaik. Alladzina yuqimunas shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Kemudian berinfak, mengeluarkan zakat, peduli kepada orang lain, empati kepada orang lain. Ini adalah salah satu bentuk dari karya ketakwaan. Orang yang benar-benar bertakwa kepada Allah, sampai Allah Subhanahu wa taala di dalam janji-janji Allah yang lain. Misalnya ada di dalam surah At-Tolak yang sudah sering kita mendengar. Surat At-Tolak antara ayat 2 sampai dengan ayat 5. Salah satunya Allah berfirman, memberikan janji, wa may yattaqillaha, orang yang bertakwa maka dia pasti akan diberikan jalan keluar, makhraj, sesulit apapun itu pasti ada jalan keluar. Ya, kadang jalan keluar ini muncul dari barangkali yang tidak terduga. Jalan keluar itu pasti ada. Tiba-tiba ada sesuatu yang membutuhkan sesuatu. Tiba-tiba ada rekening masuk. Nomor rekening bank. Bisa terjadi, bisa. Kapan? Pas ketika ada kesulitan. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah juga berjanji kepada orang yang mempunyai kualitas ketakwaan tertentu dari yang tidak kita sangka-sangka. Tawakal penuh. Kemudian yang berikutnya janji kepada orang yang bertakwa lagi, wa may yattaqillaha
yaj'al lahu min amrihi yusra. Siapa orang yang sungguh-sungguh di dalam ketakwaannya, maka Allah selalu akan menjadikan urusannya itu gampang. Urusan mudah, sesulit apapun hidup, itu akan menjadi mudah. Ketika Nabi Musa alaihissalam sudah di tepi laut, tidak tahu harus kemana, di belakang ada musuh, di depan ada lautan, maka Allah memberikan jalan. Inilah bentuk-bentuk pertolongan Allah, bentuk-bentuk pemberian Allah, pemberian keistimewaan Allah kepada orang-orang yang mempunyai kualitas ketakwaan tertentu. Kemudian pada ayat yang kelima dari surat Al-Baqarah, surat At-Talaq itu, Allah sampai juga berfirman, wa may yattaqillaha yukaffir anhu sayyi'atihi. Siapa orang yang bertakwa, betul-betul takwa kepada Allah, maka dosa-dosanya akan diampuni oleh Allah Ta'ala. Wa yu'zim lahu ajra. Kemudian diagungkan pahalanya. Jadi inilah jamaah rahimakumullah, janji-janji ketakwaan, bagaimana ketakwaan itu jika diperoleh, jika diupayakan secara sungguh-sungguh, maka kalau boleh saya simpulkan bahwa ketika ada orang hidupnya sulit, berat, maka persoalannya adalah ada pada ketakwaannya itu. Maaf, saya pernah diajari oleh guru saya, Kiai Al-Hajj Imam Jarkasi, Allah yarham. Guru saya di Gontor. Beliau pernah mengajarkan bagaimana jika kamu dikejar oleh anjing. Dia bertanya, kalau kalian dikejar oleh anjing, apa yang akan kalian lakukan? Sebagian kawan mengatakan, kita lawan anjing, kita ambil batu, dan segala macam. Dia mengatakan, kalian salah. Kalau kalian ingin mengalahkan anjing itu, gampang cara. Cari yang punya. Cari yang punya, bilang kepada yang punya bahwa anjingnya akan mencelakai kalian. Dia pasti akan menurut. Itu pula rupanya ketika kita hidup berat, hutang banyak, masalah bertumpuk, maka sama, siapakah yang punya masalah? Allah. Siapakah yang punya segala beban itu? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan prasyarat di situ. Kalian akan, seolah-olah Allah akan mengatakan, kalian akan aku selesaikan semua urusan kalian. Aku cukupi kebutuhan kalian. Asal satu, kalian mempunyai kualifikasi ketakwaan seperti yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, melalui bulan Ramadan ini, Allah melatih kita how to change. Bagaimana hidup kita ini kemudian berubah, pola kita berubah, makan kita berubah, pola ibadah kita berubah, pola tidur kita berubah. Jadi orang mukmin, orang muslim ini dilatih oleh Allah Ta'ala antara lain di bulan Ramadan ini untuk survive. Perubahan seperti apapun, momentum seperti apapun, orang mukmin tidak boleh kehilangan asa. Tidak boleh kehilangan momentum kebaikan. Bahkan pada surat Al-Baqarah misalnya, ayat 282,
Allah Subhanahu wa taala memberikan jaminan lain. Wattaqullaha wa yu'allimukum. Wattaqullaha wa yu'allimukumullahu. Kalian bertakwa saja kepada Allah. Wa yu'allimukumullahu. Allah akan menjadikan kalian itu alim. Allah akan menjadikan kalian itu berilmu. Kapan? Ketika kalian itu betul-betul bertakwa kepada Allah. Jadi ketakwaan ini juga mempunyai spektrum ilmu, spektrum ilmi. Orang kemudian mudah untuk belajar, orang kemudian mudah untuk mendapatkan ilmu. Kenapa? Karena ketakwaan itu ditutup oleh Allah Ta'ala. Wallahu bikulli syai'in alim. Sedangkan Allah itu maha mengetahui atas segala sesuatu. Jadi jika ingin pintar, takwa. Jika ingin gampang, takwa. Jika ingin kaya, takwa. Jika ingin cukup, takwa. Bahkan terakhir, ilustrasi terakhir saya ambilkan dari surah Yunus. Ayatnya ayat 62, ayat 63, ayat 64. Di sana Allah Subhanahu wa ta'ala menjanjikan, ala inna awliya Allah. Ingatlah bahwa wali-wali Allah, inna awliya Allah la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Mereka tidak akan mempunyai rasa takut, mereka tidak akan mempunyai rasa cemas di dalam hidup. Siapa mereka? Yaitu orang-orang yang beriman dan dulunya, dan mereka biasa melakukan amalan-amalan ketakwaan. Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Kata yattaqun di sini diungkapkan di dalam ayat ini dalam bentuk fi'il mudhari'. Bentuknya adalah fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' artinya apa? Fi'il mudhari' mengandung kata selalu. Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Siapakah wali Allah itu? Wali Allah adalah orang yang beriman dan mempunyai kapasitas, kualitas ketakwaan yang paling tinggi, unggul. Sampai Allah menjanjikan seperti itu, la khaufun alaihim. Tidak akan ada rasa takut, tidak akan ada rasa. Kemudian pada ayat berikutnya Allah mengatakan lahumul busyra fil hayatid dunya wa fil akhirah. Mereka ini ada tandanya. Mereka ini ada kegembiraan di situ. Gembira di dunia, gembira di akhirat. Kata busyra ini juga bisa diartikan sebagai tanda. Ada tanda. Ada tanda-tanda wali Allah ini, ada tanda. Jadi untuk hidup di dunia sekedar cukup itu dengan ketakwaan. Hidup di dunia untuk sekedar senang itu dengan ketakwaan. Hidup di dunia untuk sekedar pintar, cerdas, cukup dengan ketakwaan. Untuk menjadi wali Allah pun cukup dengan ketakwaan. Takwa akhlak tertinggi. Sampai kemudian Allah memberikan jaminan lagi, la tabdila li kalimatillah. Aksioma kalimat Allah ini tidak akan ada terganti, tidak ada diganti, tidak ada ganti. Artinya sampai dengan kiamat nanti akan tetap berlaku. Ini adalah hukum yang tetap berlaku. Siapa pegang ketakwaan tergantung kepada nanti kualitas ketakwaannya. Takwa kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 4 atau kelas 6. Kelas 6 ini tingkatan wali. Maka
La tabdila li kalimatillah, dzalika huwal fawzul azim. Dan itulah kemenangan yang agung yang diberikan oleh Allah kepada orang-orang yang bertakwa. Kemudian terakhir di dalam surah Ali Imran, Allah menjanjikan ayat 133. Kita juga sudah sering hafal ayat itu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard wa'iddat lil muttaqin. Dan bersegeralah untuk meraih ampunan dari Tuhan dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Yang itu semua wa'iddat, sudah disiapkan. Untuk siapa? Untuk orang-orang yang bertakwa. Pertanyaan berikut kita adalah, takwa itu apa? Takwa itu bagaimana? Kalau itu ibadah, apa saja yang bisa mengantarkan kepada ketakwaan? Kalau itu amalan, amalan apa saja yang bisa kita lakukan untuk sampai pada posisi itu? Saya terbayang kalau sedang jalan, kemudian kita melihat ada minimarket. Dari kejauhan, saya sudah bisa tahu itu Alfamart atau Indomaret. Kenapa? Karena ada uniform, ada catnya itu khas. Indomaret itu ada biru-birunya, Alfamart itu ada kuning-kuningnya. Ini uniform, keseragaman. Maka orang takwa yang seperti apakah? Nah, di dalam bulan Ramadan ini contoh-contoh amaliyah ketakwaan ini banyak sekali. Dan mudah-mudahan selama bulan Ramadan ini nanti akan bisa kita uraikan satu demi satu. Supaya uniform atau seragam ketakwaan itu nanti bisa kita amalkan bersama-sama selepas nanti bulan Ramadan, dan mudah-mudahan pula pada bulan Ramadan kali ini kita benar-benar mendapatkan banyak perubahan yang lebih baik, kemantapan hati yang lebih baik, visi yang lebih kuat ke depan untuk betul-betul mencintai Allah. Kemudian yang kedua, tidak menaruh terlalu belas kasihan kepada diri sendiri. Ini kemudian yang terakhir adalah jangan sampai ada satu celah pun setan bisa masuk ke dalam angan-angan kita, pikiran kita, hati kita, apalagi amal perbuatan kita. Demikian jamaah rahimakumullah, ringkasan dari apa yang sudah saya sampaikan di grup. Mudah-mudahan ini akan memperkuat keyakinan kita, pemahaman kita. Sekali lagi berikutnya nanti bismillah akan kita uraikan bersama-sama. Tekad saya hanya ingin menemani kawan-kawan sekalian untuk menghatamkan bulan Ramadan ini dengan harapan mudah-mudahan Allah memberikan barokah atas apa yang kita lakukan di bulan suci ini. Barakallahu lakum wa fikum, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.